Daripada kan apa Sayyidina Umar sangat ketat man. Dan Sayyidina Umar tak oleh aculan pasar kecuali fuqaha. Keren ya kan balik ini kan. Saya nak ubah gua pada aku jadi presiden. Oh tapi kan jadi presiden jadi bupati. Kebiaki syarat. Saya oleh awal jual pasar kau ustad. Sama Sayyidina Umar itu kok Sayyidina Umar. Bener nomor itu. Saya oleh jual pasar kau fuqaha. Karena kenapa pun bani orang pintar wal jual pasti akan tomi pada kebarang haram. Pasti bakal tomi pada kebarang riba. Pasti. Karena ada أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buaki man atakum wa amrukum jami'un yuridu ay yufarriqa jama'atakum faqturu. Man tining sapa orang atakum datang dari tibik nakapi wa amrukum hal tining perkara tibik nakapi jami'un panika kompol tidak terpecah belah satu artinya. Mana apa tujuan orang datang ay yufarriqa jama'atakum tujuannya untuk memecah belah perkompolan kurban panjenengan fakturuhu maka matanya tidak tapi budak orang. Kita aslina saya maksud adalah golongan buah. Pana apa saya pocaki buah? Buah kuah beda kepemimpinan Islam. Marin paling beda sekelompok orang bersenjata keluar daripada negara. Terus memberontak terhadap negara angkep KKB. KKB orang-orang Papua kasus yang hasil ikut perang. Ini FPI saya baru ini asli. Karena kenapa? Karena saya yakin Siti Guru adalah sebuah sekelompok yang mempunyai kekuatan keluar memberontak terhadap negara. Ini kayak dalam Islam yang berangi ulang oleh. Jadi dalam Islam manabi beda orang sampun apol kompol. Yang kita kan pun jadi daulah nyaman daulah Islamiyah. Zaman lamba, zaman khilafah, daulah Islamiyah. Zaman Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, setomi apa nih kan? Buah. Orang-orang Islam tapi anggota baiat Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu pada seorang khalifah. Sayyidina Muawiyah tak kesokan. Kalaban ijtihad beliau. Apa beliau mengatakan anda baiat ke Sayyidina Ali? Bani kalau beliau sama masyarakat orang-orang Suriah, tapi ada siapa yang ada di Sayyidina Muawiyah, ada ke Sayyidina Ali, gara-gara orang semakin ada ke Sayyidina Utsman, panika masuk ke grup Sayyidina Ali, ngumpet dalam gorongnya Sayyidina Ali. Akhirnya repot untuk dilacak. Sebelum Sayyidina Muawiyah engkau tak abai ada ke kaki Ali. Sampai orang semata Sayyidina Utsman jadi keluar dari grup kaki di kisos batas. Sebelum Sayyidina Ali iya bingkai beda iya bingkai kisos tapi kayak dulu kasih. Sebelum Sayyidina Muawiyah bagaimana kok bisa maksa kaki untuk baiat lagi. Umpama guna pun baiat masyarakat kuno tapi baiat dari Sayyidina Ali. Bagaimana kuno untuk maksa Sayyidina Ali kan tak bisa untuk maksa ada. Kalau tak abad baiat akhirnya kalaban ijtihad Sayyidina Sayyidina Muawiyah tanda untuk baiat Sayyidina Ali. Sedangkan mayoritas suara orang Islam semuanya terhadap Sayyidina Ali. Sayyidina Ali makanya. Jadi khilafah panika negara panika pemimpinnya imam Sayyidina Ali. Ada sekelompok orang, sekelompok daerah yang panika daerah Suriah, kota Suriah semakin panika Damaskus, panika Sayyidina Muawiyah. Ulah buat panika negara-negara tapi nika di bawah naungan Islam, di bawah naungan khilafah. Persis Suriah makin kan kota Suriah negara Suriah makin senekuk Sayyidina Muawiyah. Gubernur sana. Sayyidina Utsman ki ini balik Sayyidina Muawiyah. Kan Sayyidina Utsman dibunuh. Sayyidina Utsman dipaten. Orang yang senate ini pintar langsung datang dari Sayyidina Ali, apa ada Sayyidina Ali jadi ya grup Sayyidina Ali boleh dulu. Akhir mati engki terkulu panjenengan panika keterjadian lambat panika Sayyidina Ali bi Sayyidina Muawiyah akan jadi pada panika. Saya bisa percaya dengan Kocan Haris. Encan Sarip
pikir-pikir dulu. Iya malah kaki kau lah anu kan kok seraki kapi senjata ke singkok kaki anu kok dekit untuk ya jangan salib. Iya mau nikah aku pasti aku. Pedang lah tanda, anak buah lah tanda, engkau tak bisa males. Ada yang pada nikah. Tapi kalau ban ijtihad ada Sayyidina Muawiyah tak ada abai ada Sayyidina Ali. Daripada dia baca aki buah uang sekerompolan orang, saya tak anda ke khilafah, saya tak anda ke negara, terus memberontak. Saya sadar kenapa Sayyidina Muawiyah, Sayyidina Muawiyah ini adalah orang yang membunuh Sayyidina. Nah, ini cerita buah. Pada di KKB, semakin di Bapak Mahfud MD, KKB ini kepada aliran teroris bagus dan memang hak untuk ditumpas. Papua sering melengkas, oleh kasih untuk partai. Karena kenapa? Karena orang nggak bisa teror negara Indonesia ini terpecah belah. Indonesia, wa amrukum jami'un. Kemudian Nabi sapa-sapa orang datang ke TPI, sedangkan TPI ini sudah bersatu yang di bawah naungan bendera merah putih. Ampun kita, mereka adalah negara Islam dan negara Indonesia. Ampun, pas pada kerompolan orang yang kita KKB, orang-orang Papua pas terus merdeka, keluar daripada Islam. Nah, maka dalam macam kaji Nabi faktuluhu, maka matianlah TPI ke orang ini. Jadi matiin tentara terhadap orang-orang Papua sebenarnya temor saya orang-orang semerdeka apa nih kan saya keluar dari negara Islam pokoknya paling paling izin bi ke Nabi Muhammad jadi tak keluar dari syariat bener paham nih kita kok udah ku umpama Ubaidullah pas di Allah Taala pasti jadi presiden amin jadi presiden si Aceh lagi amin Umar bin Abdul Aziz umpama pas pada daerah Ubaidullah daerah mereka membangkang terhadap pemerintah sampian angkenah daerah lar umpama nih daerah tinggi kan ya tak percaya umpama dia pemimpin Ubaidullah tanda maka daerah lar mereka perangi tapi benih serang lagi orang yang cuma serang abali dekat bayat imam ayo masuk cek membakar abali boleh kalau senjata pun cepat mungkin orang yang panikah bisa untuk ditaklukkan kalaban secara losis sejak macam dengan kalau tapi senjata okom orang yang sampai orang balik abeli boleh abaikan dari imam ada yang nomor 1 nomor 2 umpama sampai terjadi perang binin benih tadi budak karena orang Islam pada orang Islam apa nih hukum tahu ada ingin mau yang binin yang Papua saya setelah lu pernah lu mau bahan umpama daerah selain di kita pegang apianan binin tadi di kota oleh hukum artan tahu leh kok kelakon binin tahu leh kok kelakon tetap orang mati ke orang nagina tak oleh dirok-kerok. Cuma orang yang ngotot terus keluar dari Indonesia apa nya konstitusi PK, sahabat dek kesel, sahabat ke penjara sampai orang yang kan abadi boleh dek kan merah putih. Ini cuma sekedar kodiah. Saya maksud kalau dalam hadis panikah cocok kalau sebenarnya dalam Al-Quran berbeda segerombolan orang bersenjata terus keluar daripada pemimpin terus pecah daripada persatuan negara panikah maka diusik di Nabi Muhammad SAW takon perangi paham tadi jadi syariat lagi apa tak syariat lagi makin Indonesia mengerahkan tentara untuk merangi KKB syariat lagi di Islam karena berapa orang ini terus abrontak paham tadi makin Baginda Muhammad SAW bersabda man yuridillahu bi khairan faqihu bid-din. Barang siapa orang yang Allah Ta'ala menghendaki terhadap orang tersebut khairan akan kebaikan yufaqihu fid-din, maka niscaya orang tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memahamkannya di dalam urusan agama. Artinya makrofit mun Allah Ta'ala panika ngarepake sampeyan panik ebedeti orang saya dunia akhirat bi Allah Ta'ala ebedeti manusia sepaham urusan agama. Maka mun masalah dunia ini ngakan pasti ngakan tapi mun akhirat mun pas sampean tabe jauh sampean tak masuk Islam taman suara jangan kan ada dua karo imma ilal jannah imma ilal nar mun tak termasuk golongan surga ibarat di golongan neraka mun dunia tangakan pulang tani proyek ki ngakan pulang tani tangakan pulang tani ngakan pulang nikah tangakan pulang nikah ngakan pulang ala aku merantau ke Malaysia ben lain semacam. Jadi makai siapa-siapa orang
Bi Allah Ta'ala kasokan kita ti orang bagus, ti orang sae, bi Allah Ta'ala paham tentang aku. Maka tiba-tiba iki Kanjeng Nabi ada wagi likulli syai'in tariqun wa tariqul jannati al-ilm. Saban-saban sesuatu ani jalan. Jalan antar ke surga Allah kalau kau bisa ilmu. Dari panika fa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Apa jeung nyong sangyong tanpa ilmu tak terdekat. Paham tadi? Ini sama aja. Dan namun langsung apa aja, cowok sampai seteti rembuk maupun setijun bagian, mun dipersenkan rata-rata orang yang tidak sekolah. Beri tak sekolah umum, tak sekolah agama, tak muntuk. Beda orang muntuk jadi bajingan, beda. Tapi mun persenaki, keamba banyak orang yang pernah nyicipin pondok, bi orang yang tak pernah nyicipin pondok jadi bajingan, jadi perampok, jadi maling, jadi pasti lebih banyak orang yang tak muntuk. Karena kenapa? Karena tak ada kosong hati dari takut ke Allah, kosong hati dari ibadah sebenar, dari panika sapa-sapa orang bi Allah Ta'ala yang kesokin jadi orang saya bi Allah Ta'ala yang paham dalam urusan agama paham jadi makai jadi pun Kanjeng Nabi ini pun syai'in tariq wa tariqul jannah al ilmu, semua sesuatu berjalan jalan untuk entar ke surga Allah qatu lebat ilmu ajunan manabi ajar kamu tani ilmu haram lakukan barang haram. Daripada kenapa Sayyidina Umar sangat ketat man. Dan Sayyidina Umar tak oleh aculan pasar kecuali fuqaha. Keren kayak badi menikah. Saya nggak ubego aku udah jadi presiden. Oh tapi tak jadi presiden jadi bupati. Kebiaki syarat. Saya oleh awal jual pasar kau ustad. Sayyidina Umar tokon Sayyidina Umar. Bener nomor dong. Saya oleh jual pasar kau fuqaha. Karena kenapa pun bani orang pintar wal jual pasti akan tomi pada kebarang haram. Pasti bakal tomi pada kebarang riba. Pasti. Karena tada anu mati sampai tak oni jalan lah. Bagaimana cara akad sebener? Bagaimana bisa tak tomi pada ke riba? Tak oni. Saya pikir yang penting oleh besek titik. Tapi mana bi ajunan panik on oning agama ala kon panik tak sembarang. Dari panika ala kona salah abon panika oleh PC di pasar ajunan panika atekeun kalaban saya pas budak ku surga asalan Gusti Kanjeng Nabi dapun Kanjeng Nabi atajurus saduq ma'an nabiyyin orang-orang atekeun sejujur kuda ku asal Gusti Kanjeng Nabi itu nya adi PC jual beli na asal akhirat kuda ku bakal pemolong ke Kanjeng Nabi mun orang atekeun tapi tak kuning cara tak kuning ilmu saya kelaku bareng haram bareng di membulu seben lain semacam jadi panika orang saya karena pagi di Allah Subhanahu wa taala teu orang saya di Allah taala paringi oning tentang ilmu agama muga-muga bulan ajunan sedaja termasuk daripada orang-orang sehingga Allah taala akan pagi orang saya kudu sering mendapat ajunan sedaja sehingga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atinggalake dua perkara nih. Situ perkara yang panika adalah keturunan Kanjeng Nabi. Dan menurut Kanjeng Nabi illa mawaddatan fil qurba. Ma nas'alukum min ajrin illa mawaddatan fil qurba ketika di dalam ayat. Kanjeng Nabi ada uang nyebaraki Islam dak kabupaten Kalimantan panjenengan tak nyopre beuleun. Tak nyopre peseking sehingga cek kelopaki tang anak keturunan menurut Kanjeng Nabi. Jadi Alul Bait panika adalah Safinatun Najah. Beliau panika adalah anak keturunan Kanjeng Nabi, sebi Kanjeng Nabi wasiat tidak kebutuhan kalungan panjenengan agar selalu kulun panjenengan ngurmat mencinta dak kalian. Itu. Nomor 2, bi Kanjeng Nabi al ulama warathatul anbiya. Nahnu ma'asyiral anbiya la nurathu. Temun Kanjeng Nabi, kami para anbiya tak tinggalaki dak ka CBC. Kanjeng Nabi asal dari andi pasti sekarang bukan punten make. Tapi kalian Kanjeng Nabi bani kapan apa? Warisna Kanjeng Nabi apa? Ilmu. Seleku ilmu panika adalah para ulama. Paham teki? Jadi kulo panjenengan samangken panika termasuk daripada orang-orang akademi ulama. Orang-orang yang memperdalam, yang seajar tentang masalah ilmu agama. Muga-muga kulo panjenengan pepolong sareng beliau-beliau para imam, para ulama, jadi orang-orang yang generasi
penerusnya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma ikhlas. Tinggal ikhlas. Guna para ulama tak ada tingkat lebih agung, lebih tekih daripada talibul ilmi. Tak ada. Makin ngaji Quran kalah di talibul ilmi. Masa kadang tu je ngaji Quran tak mutaaddi, lazim. Kencur tak menjibi. Tapi mau ngaji ketiba nikah, abu. Kencur rajin. Dahulu Imam Syafi'i paham situ bab, dalam situ ilmu lebih bagus ketimbang 1000 rakaat. Sampai mau 1000 rakaat berapa jam deh? Habis 3 jam 4 jam. Sampai dia makin dia hitung hadis paham. Oh ternyata ada ini. Oh ternyata yang buat kok 1000 rakaat. Hadis berikutnya 1000 rakaat. Mun semalam dia baca 10 hadis. 10.000 rakaat. Juga kita mengendek dulu. Bayangin boleh, Kanjeng Nabi ada buat itu sedaya malaikat Allah sebagai atas langit, sedaya makhluk Allah sebagai bumi, barang odik sebagai bumi, sedaya nah cuma lagi seorang terhadap orang itu ada ilmu. Apa? Jadi banyaknya. Siapa-siapa orang di Allah Taala yang karena itu orang bagus, di Allah Taala yang begitu santai. Allah Taala yang karena itu bagus, insya Allah. Karena kenapa? Semasa sampai semakin baik. Kuncurna banyak lagi yang penting ikhlas. Nomor 2, kudaku sampai lakon ibadah tapi terima di Allah. Bersetuju paling bernilai kaki. Orang setak di santri, king kalau laba ibadah, kena king kalau laba yang cedek laut cedek temur umpama apa nah? Udun tak genah, orang tak genah, tumak nina tak genah. Incan TV ibadah, tapi hakikat tak ibadah. Sehingga Umar ada bagi itu kita ihya. Aduh banyak orang sampai para ngadu beda ke Allah tak ada situng pun dari bajing saya terima tahu. Kan bahaya. Gara-gara apa tahu ni ilmu. Nah, ayo. Baginda Muhammad SAW bersabda, "Man la yarhamin nas, barang siapa orang yang tidak belas kasih anas terhadap manusia, la yarhamhullah, maka Allah Taala tidak belas kasih terhadap orang tersebut." Artinya orang muntah diserang ke orang, Allah tak kena diserang. Orang sesering nolongin orang, Allah Ta'ala bakal nolongin. Orang sesering nyakin orang, Allah Ta'ala bakal nyakin. Orang sesering dolim dekat orang, maka Allah Ta'ala bakal dolim. Saya berbagi ulama al-jaza min jinsil amal. Mu sampai selalu nolongin orang, Allah Ta'ala bakal nolongin. Jadi pada kita berbagi dalam hadis lain, man nafasa kurbatan min kurabid dunia, man nafasa musliman kurbatan min kurabid dunia, nafasallahu lahu kurbatan min kurabi yaumil akhirah. Sama-sama orang saya abri solusi, abri pertolongan dek kesitu orang seberapa kesusahan. Maka budakku ketika kudu sampai kesusahan di hari kiamat ngadep ke Gusti Allah Taala takut ya Allah Taala tolong. Karena pada semasa itunya kelakuan nolong orang. Abu Sayyid sering ada bagi man khadama hudima. Siapa orang yang ngidam ngebula dek ke guru, ngebula bekte dek ke guru, pun mulai cek kobeter pasti di Allah Taala bakal itu. Ada boleh dua lagi dalam hadis lain, birru abaakum tabirrukum abnaukum. Abek tidak ke bapak embun kaki, kuda ku anak potong kaki pasti abek tidak sampai. Artinya pada apa? Beres enak sampai bekal nggak oleh terhadap para peserta sampai dia kelapok. Sampai kus bagus, beres bekal bagus. Sampai tiba coba, beresnya bekal. Coba sampai bermain api maka bakal kelok. Sampai bermain arek maka bakal kening. Tapi mun sampean mereka amain kalaban bagus dek ke orang, sopan santun dek ke orang, kan nolongin dek ke orang lain, maka budakku pasti bakal beda orang sebagus dek ke sampean, bakal tolongna ben orang ketika sampean sompet ben lebih daripada janji Gusti Kanjeng Nabi, Allah Taala selalu akan cinta dan sayang terhadap orang-orang si biasa nolongin dek ke orang. Kon, ini lebih semakin makin tolong ngiring orang dia yang tadi kesen makin. Omku banyak orang tadi kesen, banyak orang asal semakin ini. Ini sampean panikah mak oleh pertolongan udah Gusti Allah. Saya andi kesen lebih tam, pak? Tamun lebih, bon tereng. Baginda Muhammad SAW bersabda, man yatakaffalu li alla yas'alan nasa syai'a. Siapa-siapa orang sabri jaminan dek kesengko. Abri jaminan kenapa? Engkau tak minta ada goreng sama sekali.
Maka atakaf pada lahul bil jannah. Hukum janji Nabi, engkau bakal setia penjamin terhadap orang gila bakal masuk surga. Allah ke aku mulai semakin saya pun mulai semakin sampai mereka ampun cerita mintaan kau orang. Cerita mintaan karena Allah tadi siapa nyaman Mahfud ya. Mulai pada sabun minta bukan. Enggak kan, odor tetap minta. Padahal mulai di PC. Beli berapa tadi PC. Jadi Nabi ada buat siapa orang. Saya tak mintaan dia ke orang. Ajen cita tak mintaan sama sekali dia ke orang. Engkau udah ku sebagai dia penjamin dari masuk surga. Berarti kenapa? Berarti tak minta tak bagus. Tapi minta tak bagus. Bersitung daerah makin minta dia kotor. Ongku bersitung daerah. Mun orang muntur abinya, teetin yang abini kada. Kecuali setelah menjalani praktek orang mereka tar ke rumah-rumah orang minta ngemis. Ini kau tuh gede mereka. Mereka tak bagus mereka. Setiap berita pembahasan Kanjeng Nabi sangat bunga terhadap orang-orang yang sedang minta. Bersitung kereta. Beda seorang sahabat naik dekat kendaraan, naik dekat ontan. Atau naik dekat jalan. Sampun ada pada ke atas jalan, atau sampun ada pada ke atas ontan, tapi ke mana macam ke bi sahabat selain sebenarnya bapak, kalau akhir anu ke atas, itu lagi ke atas. Tak kesokan sahabat ke bapak, sahabat orang boleh. Orang di atas ontan. Dari takut abon minta. Dari takut abon minta tolong dari orang lain. Paham tadi? Ampun. Jadi apa dia ke pembahasan sedih guru? Kanjeng Nabi ajamin terhadap orang-orang saya tak minta ke orang lain di kanjeng Nabi ajamin bakal pemasuk aswad. Sehingga mulai dari semakin sampai tak minta ke orang. Tak penting. Jadi mampu lah penting, kamar itu robain wala adil fala ismalai. Mungkin kalau abu beri beberapa terdesak pada boleh macam kau minta. Bahkan kadang minta mereka hukum wajib. Minta kadang hukum wajib aku Ubaidullah. Kata kenapa ada hukum wajib? Sampai makin mati. Aduh, arjo yang kepatihan. Maka hukum mintain wajib. Begitu pula sampai lapar kepatihan. Minta nasi hukum wajib. Mau sampai saya itu kalau panika saya itu sampai kalau maksiat. Jadi minta panika banyak hukum semasuk dari dalam. Beda sih hukum haram. Mana bikin dia remah sampai akan minta panika karena untuk nambahin karatan sampian benikin karena butuh. Mari panika pas di sampian presiden panika gede ke maksiat ini kan haram. Bodoh orang yang minta sampian. Kenapa? Bila narkoba ya haram maki. Minta kesampian, kenapa? Gue yang minum homer, ya haram mati. Bukan minta untuk perkara haram, kok haram. Begitu pula, minta untuk perkara si wajib lakukan abad seperti menyelamatkan diri, hukum wajib. Mungkin kita mana apa hukum minta untuk madrasah, minta untuk pondok, minta untuk masjid, hukum kayak ini. Bahkan hakikatnya gak seharusnya saya bangun ke Baitul Mal. Jadi masjid kasih Baitul Mal. Saya bangun. Saya berdaulat Islamiyah, makin berdaulat Islamiyah. Maka saya bangun masjid, saya bangun pondok. Ini adalah daulah. Saya dari daulah. Cuma karena makin Baitul Mal tanda, maka dia makin ada dalam kitab sebenarnya Maya Sirul Muslimin. Kisokin orang kisokin tanda dari BC makai. Tanda lagi besi akhirnya ya hari saya jalan termotor geroman Pakci beri bangunan Pakci hukum apa harus minta hukum tak apa paham tadi yuk beda orang katanya masalah hukum malamar lagi beda sebagian orang katanya bahkan orang bagi sebagian ketat ambil hukum engkan hukum haram apa hukum haram orang sempit dekat embong orang Islam wah engkan di sebagian orang yang bunten makai angki jerah aja di rumah malah tak repot orang saya mobil itu kan ida ul muslimin hukum tak kayak ini nyakit dari orang Islam hukum tak kayak tapi kalau
takir ka sini gini pas mintan panikan kita minta tak nodong, minta biasa insyaallah bunten tak hukum ha. Tapi menurut rumah tegur rajin, tegur antri cewek pun orang Islam merepot terhadap orang Islam lah. Ternyata saya bisa haram. Faham tak kira ke? Jadi abadi ke pembahasan. Taminta untuk masjid, taminta untuk madrasah hukum kenging. Di dalam kaitan tersebut lagi seharusnya saya bangun adalah Baitul Mal. Membani Baitul Mal adalah mayasirul muslimin. Ampun. Adapun hukum orang yang minta mal amal sebagai yembok mungkin pada kecil sampainya indah ke orang Islam ben hukum kenging. Marabi pancingan teh bagi ajaran yang bong ngasa kecuali mesin kudu aja. Bener kadang anak renta minta beri paham maksa. Mun sampean umurnya kadang mun tamakom buah ke direng itu kalau minta bebas deh. Kerja saya rek hari kena, nanti kita kok ndak ini. Paham tak sih? Oh, tadi mun kalau cerita amal biasa, rumah tak jadi biasa, mana? Maka hukum insyaallah, oke.